Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi di channel Math Squad. Kali ini Bapak akan menjelaskan seri khusus Olimpiade ya, karena bulan Maret nanti kalian akan menghadapi Olimpiade ya. Jadi khusus untuk anak-anakku sekalian yang yang ingin berlatih matematika khususnya untuk Olimpiade, boleh melihat channel ini ya. Namun ini baru channel awal, akan banyak sekali materi-materi khusus dan kita akan mulai dari hal-hal dasar. Jadi sebenarnya ini Olimpiade untuk tahun ke depan lagi ya. Kalau untuk yang sekarang kemungkinan itu latihannya akan kurang ya, karena persiapannya tinggal 2 bulan lagi, dan ini membahas memang dari dasar-dasar. Untuk Olimpiade sendiri saya akan mulai dari aljabar ya. Aljabar itu untuk khusus untuk di video ini saya akan bahas mengenai perpangkatan ya. Kemudian ada sifat-sifat ya, sifat-sifat perpangkatan, rumus-rumus perpangkatan aljabar, dan rumus-rumus pemfaktoran. Kenapa hal-hal ini yang penting? Karena kebanyakan kalian hanya mengandalkan latihan soal tanpa tahu ya dasar-dasarnya seperti apa. Penting untuk kita mengetahui dasar dulu, kemudian baru kita mengerjakan soal-soal Olimpiade ya. Kalau dasarnya tidak tahu, tentunya uh, kita tidak akan efektif mengerjakan soal ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk aljabar sendiri, akan di video ini kita akan khusus dulu mendalami ya perpangkatan itu seperti apa, rumus-rumus perpangkatan aljabar seperti apa, dan rumus-rumus pemfaktoran aljabar. Ini adalah senjata utama kita dalam menghadapi soal-soal Olimpiade yang berkaitan dengan aljabar. Jadi kalian untuk efektifnya dalam mengerjakan soal harus dihafal, tapi ya untuk latihan-latihan soalnya itu perlu kita mendalami betul ya, dari mana rumus-rumus ini berasal, supaya tidak salah dalam menerapkan rumus itu ya. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar kembali dari awal basicnya ya, yaitu adalah sifat-sifat perpangkatan ya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 secara umum sifat-sifat perpangkatan. Jadi kalau M pangkat A kali N itu kalau sama ya AA, maka pangkatnya tinggal dijumlah ya. Contoh misalkan A pangkat 5 ya, dikali A pangkat 2, maka dia itu sama dengan A pangkat 7 ya, seperti itu. Jadi tinggal ditambah doang. Begitupun dengan yang pembagi seperti ini. Kalau misalkan sama aja ya, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, maka ya tinggal dikurang saja, berarti A pangkat 2 gitu ya. Nah, ini juga ya. Kalau ada A di pangkat M baru dipangkatkan lagi, maka kita harus mengalihkan ya. A pangkat M dipangkat lagi N, maka dikali. Misalkan 2 pangkat X ya dipangkatkan lagi dengan X, maka tinggal dikali saja X-nya, berarti 2 pangkat X pangkat 2 ya, karena dikali ya. Kemudian untuk A B dalam kurung pangkat M, A kali B dalam kurung pangkat M, maka A pangkat M kali B pangkat M ya. Jadi misalkan 3A semua dipangkatkan 2 ya, maka ini 3 kuadrat 9, dan A kuadrat berarti A pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau dia A pangkat ya sama juga ya, kalau A per B pangkat M ya, di luarnya pangkat M semua, berarti di dalamnya kita pangkat M semua. A pangkat M per B pangkat M, di mana ingat B itu tidak boleh 0, karena kalau dia dibagi 0 berarti dia tak terdefinisi ya gitu. Kemudian A di pangkat minus ya, ini pangkat minus, maka dia akan berubah jadi 1/A pangkat N ya, di inverse gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat minus 1, maka dia itu sama dengan 1/2 ya.
Ini pindah ke bawah kan sebenarnya ini per 1 ya. Nah, kalau dia pangkat minus supaya dia jadi positif, maka ditaruh di bawah aja. Jadi dia 2 pangkat 1 plus ya. Ini pangkat minus supaya jadi positif ya, pindahkan saya ke bawah ya, 2 pangkat 1. Ini juga ya, akar A pangkat eh, akar akar dari A pangkat M ya, akar N ya gitu ya. Itu sama dengan A pangkat M per N ya. Jadi kalau misalkan akar pangkat 3 ya, ribet sekali. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 bagi 3 ya, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau dia A pangkat 0 ya, 1. Jadi semua bilangannya di pangkat 0 itu pasti sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah, saya kira untuk sifat-sifat perpangkatan ini memang harus kalian mengetahui terlebih dahulu ya. Ini harus intinya ini sudah di luar kepala ya, sehingga nanti kalau mengerjakan soal-soal ya lebih mudah ya. Kemudian untuk rumus perpangkatan aljabar ya seperti ini. Misalkan A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ini apakah harus dihafal? Jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kalau semakin banyak dihafal tentunya akan semakin banyak dilupa gitu ya. Maka untuk menyelesaikan persamaan seperti ini kalian membutuhkan yang namanya segitiga Pascal ya, segitiga Pascal seperti ini. Jadi 1 1 ya, di sini 2, 1 tambah 1 2 ya, 1 2 1. Kemudian pasang lagi 1 tambah 2 3, ini tambah 2 tambah 1 3, jadi 1 3 3 1. Kalau dia pangkat 4 maka dia ulang dari awal 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4 dan seterusnya sampai seterusnya ke bawah ya. Nah, apa gunanya? Untuk nanti kita bisa menguraikan ya. Kalau ketimbang kita misalkan A tambah B ya, A tambah B pangkat 2 ya, sorry, kita dalam kurung ya, A tambah B pangkat 2 itu kan sebenarnya kan A tambah B ya, sorry ya, itu kan sebenarnya A tambah B kali A plus B ya, itu aja. Nah, ini harus dikali silang kan, dikali pelangi istilahnya ya, dikali pelangi. Kalau 2 itu kan sudah hal yang biasa kita lakukan, tapi kalau dia 3 atau 4 tentunya akan setengah mati ya, itu akan membuang banyak waktu. Maka kita menggunakan yang namanya segitiga Pascal seperti ini. Oke, kalau seperti ini Pak gimana ya? Kalau kita kerjakan biasa, kalau kita kali silang hasilnya adalah A kuadrat ya ditambah 2AB ya, sorry kusar saya bermasalah, 2AB ya, kemudian ditambah dengan B kuadrat, sorry ya, itu ya, kurang lebih seperti ini kan hal-hal dasar ya. Tapi kalau pakai segitiga Pascal apakah bisa digunakan? Sangat-sangat bisa ya. Caranya gimana? Jadi kita buat segitiga Pascal, umpamanya kalian lupa nih ya, rumusnya seperti ini ya. Bisa kita menggunakan segitiga Pascal. Kalau dia 2 maka bikin seperti ini. 1 1 1 1 2 1. Kita mainnya di sini gitu ya. Mainnya di sini. Jadi kita pakai koefisien 1, berarti 1A ya. Kita tulis saja A ya. Tapi pangkatnya pangkat tertinggi, kita mulai pangkat tertinggi ya, pangkat 2 gitu. Tambah tulis lagi di sini koefisien 2, berarti 2 apa? 2 kali AB, A dan B ya. Ya, AB. Nah, karena tadi pangkatnya di sini 2, berarti nanti di sini jumlahnya harus 2. Jadi di sini 2, A-nya pangkat 1. B pangkat 1 juga, karena tidak boleh lebih dari 2, harus 2 ya. 1 tambah 1
2. Ya, kemudian yang terakhir adalah kalau sudah seperti ini A pangkat 1, 2A pangkat 1, B pangkat 1, kemudian tambah lagi dengan B lagi ya. Oh sorry, ya ini 1 ya. 1 apa? 1A pangkat 0 sebenarnya ya. Di sini kalau sudah 1 kan pangkat 0. Nah, A pangkat 0 1 berarti A-nya udah habis ya gitu ya. Berarti sisa B di sini 1B sebenarnya atau B pangkat 2 gitu ya. Nah, dapat deh seperti ini ya. Boleh kali pelangi, boleh juga pakai aturan segitiga Pascal seperti ini. Terus bagaimana kalau A pangkat 5 A tambah B pangkat 5? Ya, jawabannya ya bikin lagi segitiga Pascal seperti ini ya. Jadi ada koefisien 1, 5, 10, 10, 10, 5, 1 ya. Jadi lihat di sini kita mulai dari A pangkat 5. Berarti 1A pangkat 5. Kemudian pakai koefisien 5 lagi. 5A karena A pangkat 5 tadi berkurang 1 jadi A pangkat 4. A pangkat 4 kali B. B-nya berapa? 1 karena 4 tambah 1 5 gitu ya. Tidak boleh di sini 2. Kalau 2 6. Ya, jadi A pangkat 4 B pangkat 1. Tambah lagi 10. Kita mulai dari 10. 10 apa? 10 AB lagi. AB. A-nya ya pangkat 3 karena tadi 4 jadi 3. Kalau B, B-nya yang tadi 1 kemudian jadi 2. 3 tambah 2 5. Dan seterusnya sampai dia B pangkat 5. Jadi itu cara menguraikannya ya. Ketimbang kalian harus A tambah B kali A tambah B kali A tambah B sampai 5 kali dikali silang lagi kali pelangi ya. Nah, itu membuang waktu. Jadi kita gunakan saja aturan segitiga Pascal seperti ini. Tapi kalau mau dihafal silahkan ya. Kalau saya sendiri nggak hafal ya, harus menggunakan aturan seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi tadinya itu bentuknya pangkatnya di luar seperti ini, sekarang di dalam ya. Seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A kurang B gitu ya. Nah, ini yang kita sering sebut dengan selisih dua kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat. Nah, ini kan biasanya kalian hafal ya seperti ini ya. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya seperti ini? Dari mana mereka bisa menemukan rumus seperti ini? Ya, kalau kita kali silang ya, A kuadrat ini kan jadi A kuadrat ya. Kita kali silang A kuadrat dikurang AB ya. Kemudian dikurang lagi ditambah AB ya. Nah, tambah AB. Kemudian dikali lagi berarti min B kuadrat. Nah, ini kan di tengahnya kan habis. Sisa A kuadrat kurang B kuadrat. Tapi kalau pengerjaannya seperti itu dari ini ke sini itu agaknya kita akan kesulitan juga ya. Karena biasanya soal-soal ya pastinya dia bikin bentuk seperti ini. Jadi bagaimana cara kalian supaya bisa mengerjakan dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Jadi itu yang harus kalian coba berlatih lebih dalam lagi, bagaimana cara menyelesaikan dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya, gitu ya. Nah, selama ini kan di SMA ya kemungkinan kalian mengerjakannya dari ini ke sini tanpa mengetahui dari mana asalnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang tadi ya, seperti ini ya. Nah, kita istilahnya memanipulasinya supaya bentuknya nanti bisa berubah seperti ini ya. Oke, kita akan mulai dulu dari A tambah B ya. Mungkin kita masih bingung ya. Kita mulai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 gitu ya. Atau kita mulai saja dulu ya, sebentar dulu supaya kita bisa lihat perbedaannya yang di sini ya. A pangkat 3 dulu ya. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Kenapa jadi gini, Pak? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari penjabaran seperti ini. A pangkat 3 A tambah B pangkat 3
Nah, ini kan bisa kita jabarkan seperti tadi ya. Seperti yang di atas ini ya. Nah, jadinya kan A pangkat 3 gitu ya. A pangkat 3 ditambah, ya kita ikuti yang ini ya, 1 3 3 1. Berarti di sini 3 A pangkat 2 B kan gitu ya. Nah, terus apa lagi dong? 3 lagi kan? Nah, 3 lagi. Tambah 3 A B kuadrat gitu ya. Karena 2 tambah 1 3, ini berkurang 1 jadi 1, ini yang bertambah 1 jadi 2 sini ya. Nah, setelah itu ini jadi 0 kan? Ya, jadi tambah. Nah, sudah 3 ya 1. Nah, satunya nggak ditulis, jadi sisa B pangkat 3. Nah, gitu. B pangkat 3. Gitu ya. Jadi sebenarnya A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Loh, apa hubungannya? Nah, kita lihat sini. Ini kan A pangkat 3 dengan B pangkat 3. Supaya dia menjadi A pangkat 3 dan B pangkat 3 tok seperti ini, maka kita mesti lenyapkan yang ini kan. Betul ya? Nah, berarti boleh dong seperti ini nanti rumusnya. A pangkat 3, ya, ini aja ya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sebenarnya sama dengan ini ya. Bisa ya. A tambah B pangkat 3. Betul ya, ini ya. Nah, ini kan seperti ini. Tapi kita mau lenyapin yang ini. Berarti kita kurang dengan 3A kuadrat B dikurang lagi dong dengan 3AB kuadrat. Itu. Oke. Nah, sekarang ya kita kumpulin aja tiga-tiganya ya. Yang sama kita kasih keluar ya. Jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan apa? Sama dengan, nah ini dikumpulin aja dulu ya. Kita tulis ulang A tambah B pangkat 3. Nah, ini dikeluarkan 3 ya. 3-nya di luar, A-nya juga di luar, B-nya juga di luar. Di dalam sisa apa dong? Sisa A tambah B. Paham ya? Nah, ini kan kalau ini saya kali ini saya kali ini. Makanya kita kasih keluarkan nilai 3 dan AB-nya ya. Sehingga jadi apa dong? Nah, berarti kan tinggal A tambah B dengan A tambah B. Bisa dikeluarin? Ya, bisa dikeluarkan ya. Jadi A pangkat 3 A tambah B di sini tadi ya. A tambah B ya. Kita bisa tulis A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu sama dengan, nah ini ya A tambah B nya bisa bisa dikeluarkan juga ya. Nah, saya keluarkan di sini A tambah B karena sama-sama ya, A tambah B ya dikali dengan ini. Kalau tadi saya keluarkan A tambah B nya, maka di sini sisa A tambah B pangkat 2 gitu ya. Berarti dikurang sisa apa dong di sini? Ini bisa sisa 3AB ya, kurang 3AB sini. Ya 3AB. Oke. Ya, lihat di sini ya, karena di sini kan sudah ada AB kan di sini. Nah, ini bisa kita ubah lagi kan, jadinya A tambah B ya, ini kali ya. A tambah B ya, kali dengan, nah ini diuraikan lagi. Jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang 3AB. Nah, itu. Oke. Tidak cukup tempat ya. Nah, oke, jadi di sini 2AB ya tinggal dikurang 3AB ya. Jadi
Jadi A tambah B, ya kita kurang aja di sini. Jadi sama dengan A tambah B pangkat 3 itu berarti A plus B kali aja dengan, nah ini A kuadrat, ya. Nah, ini 2AB dikurang 3AB berarti kan minus AB, ya. Dikurang AB, terus ditambah dengan B kuadrat. Nah, jadi deh. Nah, maka terurailah ini seperti ini, ya. Gitu. Ya. Jadi ini wajib dihafal, silakan hafal ini, ya. Hafal saja, tidak ada masalah, ya. Kalau sudah berlatih banyak silahkan menghafal, tapi ingat kalau lupa ya cara pengerjaannya ya harus dari awal seperti ini. Dan kebanyakan soal olimpiade itu banyak pengecohnya, ya, banyak pengecohnya, sehingga kita mesti pintar-pintar, ya, bagaimana mengeluarkan variabel-variabel itu, memisahkannya sehingga nanti bentuknya bisa sama, ya, dengan apa yang diinginkan oleh soal. Jadi seperti itu. Jadi jangan cuma menghafal saja, tapi mesti bisa tahu cara penguraiannya, ya, seperti ini. Oke. Nah, apakah sama dengan pengerjaannya dengan A pangkat 5 tambah B pangkat 5? Sama, ya. Terus gimana yang kurang? Ya kalau dikurang ya tinggal diubah saja, ya. Kalau tadinya di sini tambah, ya, A tambah B pangkat 3 ini, ya ubah saja nanti menjadi minus di sini, ya. Jadi tambah minus B. Kalau dia tambah minus B, berarti B-nya ini berubah jadi minus B. Ini berubah jadi minus B nanti. Gitu, ya. Jadinya sini minus AB gitu, ya. Nah, kalau minus B pangkat 2 ya tetap B pangkat 2 kan gitu. Ya. Ya. Bisa, ya, seperti itu, ya. Ya. Nah, ini adalah cara penjabarannya. Apakah sama dengan A pangkat 5? Ya sama aja. Cara penjabarannya seperti tadi. Jadi memanfaatkan yang ini, ya. Nah, seperti dia caranya. Oke. Nah, next gimana kalau dia kalau dia seper AB seperti ini, ya sama saja sebenarnya sih, ya. Jadi dia akan seperti seper A tambah seper B, seper A kurang seper B. Ini mirip-mirip dengan yang di atas tadi, ya. Tapi ini dalam bentuk pecahan. Boleh nanti dicari tahu lagi gimana cara penyelesaiannya seperti ini, ya. Tapi kurang lebih cara untuk menyamakan atau menguraikan, ya seperti ini, ya. Nah, itu tergantung lagi bagaimana keahlian kalian dalam menguraikan persamaannya, ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, sekarang kita contoh basic dulu, ya. Basic perpangkatan dan pemfaktorannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini bentuk yang awal dulu, ya. Bagaimana Pak cara menguraikan X kurang 2 pangkat 4 gitu, ya. Maka kalian harus lihat lagi yang kayak tadi, ya. Kalau dia pangkat 4 maka kamu pakai yang ini, ya. Diuraikan satu-satu. Jadi 1 4, ya. 1 4 berapa, ya? 1 4 6 4 1, ya. 4 1. Ya sudah, pakai ini aja. Nah, berarti kita uraikan saja jadi apa ini? Kalau X kurang 2 pangkat 4, berarti nanti jadinya X pangkat 4 dulu kan, gitu, ya. Kemudian apa? Tambah, ya. Nah, nanti itu akan ganti-gantian, ya, minus plus, tapi ini kalau dia X kurang 2 aja dulu, ya. Berarti X pangkat 4, berarti di sini berapa? Ini A dan B kan, jadi 2X, ya. 2X. Nah, ya, 4, ya. 2 sebentar. Ya, 4, ya. 4 ini X dan 2 berarti 4 kali 2X gitu, ya. Tapi X-nya di pangkat 4 tadi, berarti di sini sisa pangkat 3, di sini pangkat 2. Pangkat 1, ya. Nah, pangkat 1.
apalagi ini 6 ya, berarti 6, tulis lagi dong 2x gitu ya. Nah, x-nya tadi pangkat 3, di sini sisa pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini yang pangkat 2 juga supaya 4 kan. Nah, di sini 1, 3 tambah 1 4. Di sini 2 pangkat 2. 2 tambah 2 4 gitu. Nah, sudah 6, apalagi 4 lagi kan. 4 apa? 4 kali 2x gitu. Nah, 2x. Terus x-nya berapa? Karena tadi 2 pangkat 2, ini jadi pangkat 1 kembali. 2 pangkat 3 gitu ya, karena bertambah 1. Kalau x-nya berkurang 1, maka 2-nya itu bertambah 1. Apalagi dong? Nah, ini lagi 1 ya. 1 apa? Ya 1 ya dikali dengan, nah karena x-nya sudah habis ya pangkat 0, maka sisa 2 ya, 2 pangkat 4 gitu. 2 pangkat 4 sini ya. Nah, kita hitung satu-satu. Ini kan jadi x pangkat 4 itu. Nah, ini jadi 8 ya, 8x pangkat 3. Ini jadinya 2 pangkat 2 4 kali 6 berarti 24 ya, 24 x pangkat 2. Ini 8 ya kali 4 32 x. Ini 2 pangkat 4 ya, berarti dia sama dengan 16 gitu. Oke ya. Nah, sekarang gimana tandanya, Pak? Ya, tandanya kita ganti-gantian aja. Ya, di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus, di sini jadi plus. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 dikurang 32x ditambah dengan 16. Selesai. Ya, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ganti-gantian aja, minus kali plus, minus plus, minus plus. Loh, logikanya dari mana, Pak? Oke, logikanya bisa kalian buat dulu jadi x tambah 2 pangkat 4 ya. Nah, kalau dia x tambah 2 pangkat 4, maka nanti kan semua jadi plus kan. Nah, plus nanti ya tinggal diubah saja. Ya, nanti sini plus minus 2. Jadi minus 2-nya kamu tinggal ganti jadi minus 2. 2 diubah jadi minus 2. Nanti akan berubah jadi minus 2 pangkat 1 kan minus. Kemudian minus 2 pangkat 2 jadi plus lagi kan gitu. Terus minus 2 pangkat 3 minus lagi. Minus 2 pangkat 4 jadi plus 16 gitu ya. Jadi tidak ada masalah ya dengan itu. Nah, kalau ini Pak gimana? Kalau memang misalkan tadi masih kurang pas, nah kita ubah dulu. Kalau gitu ya, sebenarnya sama aja ya. Kita ubah dulu jadi 3x tambah 4 ya. Kalau masih bingung dengan minus, kita pakai tambah dulu. 3x tambah 4 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau dia pangkat 3 berarti kita ubah 1 1 1 1 2 1, kemudian 1 3 3 1. Jadi kita pakai koefisien yang ini ya. Nah, gitu ya. Berarti gimana? Jadi kita ubah. Jadi kalau dia 1, kita mulai dari sini ya. Berarti satunya berarti 3x ya, 3x. Ya. Kemudian kita pangkat dengan 3 gitu ya. Nah, paham ya? Karena kita ubah ini jadi A, ini kita ubah jadi B, berarti ini semuanya kita misalkan dia A ya, berarti ini 3x pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan ya koefisien 3 dipakai ya, 3, kemudian 3x ya kali 3x ya, kemudian kali 4 gitu ya, dan 4 gitu ya, dan 4 ya, dan 4 ya. Nah, 3 kemudian ya koefisien 3
kemudian 3x dengan 4. Nah, x nya gimana? X nya tadi ini kita tinggal pangkat 2 gitu ya. Ya, ini tetap pangkat 1 supaya dia 3. Nah, sampai sini jelas ya. Tambah lagi dengan apa? Pakai 3 lagi. 3 kali dengan 3x ya. 3x. Nah, pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, 4-nya yang dipangkat 2. Tuh. Ya. Tambah lagi dengan apa? Dengan karena sudah ini ya. Kalau ini pangkat 0 kan jadi 1. Jadi kita pakai lagi 1. Jadi 1 kali 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 di sini. Gitu ya. Nah, jadinya berapa ini? Ya, kalau dipangkat ingat tadi yang di atas ya. Ini ya. Nah, pangkat dipangkatkan berarti dikalikan seperti itu. Ya, ini juga bukan pangkat dipangkatkan ya. Di luar pangkat berarti ini jadi pangkat 3, ini juga pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. 27 x pangkat 3 gitu. Tambah, nah ini kita kalikan semua. 3x pangkat 2 berarti kan 9x pangkat 2 ya. Jadi 3 kali 4 berarti 12 dikali dengan ini 9x pangkat 2 tuh, ditambah dengan, nah ini jadinya berapa ini? 3 kali 3 berarti kan 9x itu. 9x, jangan lupa dikali dengan 16 gitu. Tambah 4 pangkat 3 itu ya. Nah ya, jadi tinggal kita selesaikan ya. Jadi 27 x pangkat 3 ditambah dengan 12 kali 9 berarti 108 ya. 108 x pangkat 2 ditambah dengan 16 kali 9 berarti 144 x ya, ditambah dengan 16 kali 4 berarti 64 ya, gitu. Nah, ini kalau dia tambahkan. Tadi saya bilang mungkin kalian bingung kalau kurang, ya mulai dulu dari tambah. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah yang 4 ini ya. Nah, jadi kita ubah jadi 3x tambah, tapi 4-nya kita ganti dengan minus 4 gitu. Minus 4 pangkat 3 kan sama aja. Tinggal diganti aja 4-nya tadi dengan min ya. Kalau ini saya ganti minus, maka ini akan berubah jadi minus ya. Oke. Nah, kalau ini saya ganti dengan minus 4 kuadrat tetap plus. Ya, kalau ini minus 4 saya pangkat 3 maka jadi minus. Makanya ganti-gantian terus. Ya, kalau dia seperti ini maka jawabannya adalah tinggal ganti aja. Jadi 27 x pangkat 3 ya minus 108 x pangkat 2 ya, tambah lagi, tambah dengan 144 x kurang lagi, kurang 64 gitu ya. Jadi itu cara mengerjakan ya menggunakan tools ya. Jadi ini adalah tools-tools yang sangat penting bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal olimpiade dan berkaitan dengan polinom ya, suku banyak seperti ini ya. Saya kira untuk sekarang demikian dulu videonya, takut kepanjangan. Nanti boleh bertanya di kolom komentar. Mungkin saya salah juga, ada yang salah, nanti tolong dikoreksi ya teman-teman, adik-adik sekalian dan anak-anakku sekalian, sehingga ini bisa menjadi channel yang baik untuk berlatih olimpiade. Meskipun nanti bulan Maret ya, tapi ini proyek jangka panjang. Mungkin saya akan buat satu video per hari membahas khusus untuk
Olimpiade dan persiapan untuk tahun depan aja ya, seperti yang kalau sekarang mungkin belum belum bisa ya karena masih sedikit, tapi untuk jangka panjangnya mungkin tahun depan ya bisa kita selesaikan ya, mudah-mudahan ya kita bisa selesaikan. Saya juga sibuk sekali ya mengajar juga ya. Ya, terima kasih untuk kesediaan memantau video ini ya. Jangan lupa subscribe ya dan like sehingga channel ini bisa berkembang. Terima kasih.